Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bakwan. Nah, bakwan ini seringkali juga disebut apa ya? Ote-ote kalau di Jawa Timur. Namanya ote-ote. Bahan isian yang kita persiapkan adalah wortel tentunya dan juga tauge. Nah, tauge dan juga wortel. Kalau wortelnya sehabis dikupas bisa diiris-iris kalau misalkan pengen tebal-tebal wortelnya, tapi bisa juga diparut. Bukan diparut ya, tapi dipasrah. Pasrah itu apa ya, diserut gitulah, diserut pakai parutan yang khusus untuk serut. Oke, ini tadi sudah digoreng, tapi untuk kali ini karena memang untuk camilan sendiri, untuk dikonsumsi sendiri ya, untuk cemilan dan tidak mempertimbangkan bentuk, jadi tidak dibentuk biar nggak kelamaan. Nah, ini dia adonannya adalah tadi pakai setengah kilogram tepung terigu. Untuk bumbu halusnya bawang putih dan juga merica yang masih utuh ya. Kalau mau merica bubuk juga nggak masalah. Merica itu apa sih? Lada putih. Nah, itu merica. Ini kita bolak-balik biar nggak gosong ya. Sebenarnya untuk membuat ote-ote ini atau bakwan, ini bakwan bukan bakwan jagung ya, tapi ini bakwan tauge dan juga wortel. Nah, untuk isiannya biasanya seperti itu, wortel sama tauge. Kalau pengen wortelnya besar-besar ya diiris-iris. Kalau pengen lembut dan hemat, misalkan wortelnya sedikit, taugenya banyak, nah itu bisa pakai parut serut. Nah, ini sepertinya sudah kering, kita angkat saja. Biasanya ada yang menjual cetakan untuk bakwan atau ote-ote, itu bisa langsung 4 seperti itu. Tapi ini tidak mempertimbangkan bentuk ya. Jadi kita asal-asalan saja. Karena untuk camilan sendiri, jadi tidak perlu dibentuk. Karena tidak dijual. Kalau dijual atau gorengan dijual di pinggir jalan, itu biasanya memperhatikan bentuk. Kenapa? Karena memang untuk takaran ya. Jadi misalkan menggunakan cetakan kecil, nanti irusnya kecil ya. Biasanya sih ada yang jual. Kalau pengen beli cetakan bakwan, itu bisa melihat di deskripsi, nanti saya sertakan link pembeliannya. Nah, kalau ini asal-asalan ya. Nah, ini kalau kering banget itu bisa kriuk. Tapi kalau yang pengen pedes itu bisa diiris-iris dengan cabai hijau. Nah, jadi cabai hijaunya itu dicincang ya, tipis-tipis dan langsung dicampur ke adonan. Jadi nanti nggak perlu nyari-nyari cabai lagi, karena cabainya sudah tercampur di adonan. Tapi pasti pedas sekali. Biasanya untuk bakwan ini dimakan bersamaan dengan cabai rawit. Nah, kalau pengen nggak sama cabai rawit tapi tetap pedas ya, cabai rawitnya dicincang, diiris
tipis-tipis atau kecil-kecil dan dicampur ke dalam adonan tepung tadi. Karena ini tadi nggak suka pedas, bukan nggak suka pedas sih, tapi memang cabai lagi mahal, 100.000 per kilo, dan memang kali ini tidak suka pedas, jadi tidak dicampur dengan irisan cabai rawit. Kalau pengen pakai cabai rawit, ya cabai rawit yang utuh nanti kalau pas makan. Nah, ini tidak mempertimbangkan bentuk ya, yang namanya dikonsumsi sendiri buat camilan, jadi ya nggak dibentuk. Karena kalau dibentuk itu pasti banyak isiannya banyak, bentuknya juga bagus dan teratur. Jadi satu sama lain itu sama karena cetakannya sama. Tapi kali ini ya nggak perlu dibentuk ya, karena memang untuk dimakan sendiri ngapain dibentuk-bentuk, yang penting digoreng aja. Nah, inilah jajanan legendaris, jajanan desa legendaris ya. Tradisional biasanya ini bisa dijumpai di pasar-pasar, ada yang jual. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan biasanya juga banyak sih yang menjual gorengan seperti ini. Bukan cuman bakwan atau ote-ote, tapi juga biasanya di penjual gorengan itu di daerah sini juga menjual tahu isi. Jadi isiannya itu tauge atau kadang itu mie kuning, atau mungkin bihun dicampur dengan wortel, itu juga ada. Tapi tergantung sih. Kalau yang normalnya untuk tahu isi itu isiannya adalah tauge dan juga wortel. Kalau yang diisi dengan bihun itu kayaknya kurang pas gitu ya. Kayak terlalu nggak niat gitu untuk dijual. Jualan tuh nggak niat kalau misalkan isiannya seperti itu. Dan biasanya juga dilengkapi dengan bukan bumbu tapi petis. Nah, petis itu juga dimakan dengan petis itu sangat-sangat gurih, nikmat sekali ya. Oke, mungkin ini sudah agak kering, jangan sampai gosong, itu bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, seperti ini memang prosesnya lama, tapi kalau untuk penjual gorengan itu biasanya menggunakan kompor jos. Kompor jos itu kompor yang bertekanan tinggi. Jadi tekanan gasnya itu tinggi, diputer gitu, jadi cepat matang ya. Tapi ini karena di kompor biasa ya lama seperti ini sih. Oke, mungkin itu saja video untuk edisi kali ini, inspirasi bagaimana membuat bakwan tauge dan juga wortel. Semoga bisa dicoba di rumah dengan bahan tepung terigu setengah kilo. Nah, ini dia udah mateng dan siap dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.